Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Baik anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kali ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran informatisasi dan tata kelola keuangan untuk KD 3.12 ya. Kita belajar menerapkan operasional harian kas kecil. Ya. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama kita akan belajar mengenai proses pengajuan uang tunai. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai pencatatan proses penerimaan uang. Kemudian kita akan belajar monitoring keadaan keuangan. Kemudian melakukan pembayaran uang tunai melalui kas kecil dan melakukan rekonsiliasi pengumpulan data. Oke, baik. Untuk materi yang pertama kita perlu memahami dulu ya. Jadi pengertian pencatatan ya. Pencatatan di sini adalah proses di mana perusahaan mencatat dengan rinci ya, segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi harta, utang, modal, serta beban perusahaan. Kemudian pencatatan penggunaan kas kecil ya, terdiri dari kita harus memahami pengertian pencatatan transaksi, kemudian kita harus mengetahui tujuan pencatatan, kemudian kita pelajari tentang siklus pencatatan transaksi dana kas kecil, kemudian kita lanjutkan dengan pencatatan dana kas kecil itu sendiri. Ya, ada tahapan ya kita dalam pembelajaran pada materi. Yang pertama tujuan transaksi pencatatan transaksi ya, adalah mengungkapkan informasi ya, yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan. Jadi tujuan kita melakukan pencatatan itu adalah untuk mengungkapkan informasi apa yang kita catat, kemudian apa yang kita punya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ya, untuk kedepannya. Jadi laporan keuangan ya, yang kita sajikan atau catatan yang kita sajikan ini dapat memberikan informasi yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan di dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, dan kewajiban perusahaan. Jadi ketika kita menyajikan suatu pencatatan, maka perusahaan dapat mengevaluasi ya tentang posisi harta perusahaan, itu juga tentang kewajiban perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan informasi secara detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk memberikan keuntungan. Ya. Di informasi apapun di dalam pencatatan itu nantinya akan dapat memberikan informasi yang harus dikelola kemudian untuk pengambilan keputusan berikutnya. Proses pengajuan uang tunai yang terjadi pada perusahaan, yang pertama adanya suatu transaksi. Jadi
ketika terjadi transaksi, yang dilakukan berikutnya adalah membuat dokumen atau mendapatkan dokumen bukti transaksi tersebut. Kemudian melakukan pencatatan, ya. Jadi ketika dokumen itu kita dapatkan, ya, baik itu dokumen untuk penerima maupun pengelolaan. Nah, kemudian kita melakukan pencatatan di dalam jurnal ini. Kemudian menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengisian kembali dari hasil kas umum perusahaan. Jadi apa yang kita lakukan, ya, itu adalah satu transaksi. Kemudian dalam satu transaksi itu kita akan mendapatkan dokumen transaksi, bukti kas keluar maupun bukti kas masuk. Kemudian kita melakukan pencatatan dalam jurnal umum, kemudian mencatat dalam buku besar dan memastikan di dalam pelaporan kas kecil, kemudian menyerahkan seluruh bukti pengeluaran yang sudah kita susun dan juga pencatatannya kepada kasir perusahaan. Nah, kemudian akan kembali lagi untuk mendapatkan pengisian kas kecil. Nah, metode pencatatan kas kecil ada dua. Tadi sudah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Ada dua metode pencatatan kas kecil. Ya. Jadi metode pencatatan bruto dan metode pencatatan harga neto. Nah, jadi sebetulnya di dalam metode pencatatan kas kecil itu ada dua, ya, sebenarnya metode pencatatan dan harga juga. Dalam metode pencatatan dokumen transaksi ada dua. Ya, jadi ada metode pencatatan itu dan metode pencatatan. Dikatakan metode pencatatan bruto ini apabila metode pencatatan ini dilakukan sesuai dengan harga bruto. Jadi harga sebelum pajak. Jadi contohnya pada tanggal 3 Maret 2019 PT Rumpun Kanu membeli printer dengan harga 2 juta. Jika secara kredit terminnya adalah 2/10 M/60. Itu maksudnya akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila membayar dalam waktu 10 hari dan batas pembayarannya sampai 60 hari. Maka jurnal yang harus dibuat untuk mendapatkan tersebut kita baca. Nah, kemudian harga pencatatan neto, ya, ini adalah metode pencatatan harga neto dilakukan setelah dikurangi dengan potongan. Jadi artinya potongan pada saat kita melakukan transaksi. Di sini dicontohkan pada tanggal 3 Maret PT Rumpun Bambu, ya, metode pencatatan harga neto. Jadi ada pembelian, ya, pada utang, ini sudah dipotong, adanya potongan. Langkah-langkah di dalam pengelolaan kas kecil. Langkah yang pertama adalah menetapkan batas saldo kas kecil. Awal dibuatkan kas kecil, pihak manajemen harus menetapkan saldo kas kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional usaha dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini penetapan jumlahnya ini setiap bagian perusahaan tentunya tidak sama. Ya. Karena apa? Dievaluasi berdasarkan kebutuhan operasional usaha. Kemudian terdapat dua jenis metode pencatatan kas kecil yang digunakan sebagai dasar menentukan jumlah saldo debit cash. Jadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah metode impres atau metode dana tetap. Nah, atau biasa disebut impres fund
sistem. Ini apabila saldo kas kecil selalu tetap sebesar jumlah saldo yang sudah ditetapkan perusahaan. Nah, biasanya pada akhir periode, kasir kas kecil akan meminta pengisian kembali kas kecil sejumlah yang sudah dikeluarkan. Nah, demikian pengeluaran kas kecil baru didapat pada saat pengisian kembali. Nah, kemudian yang kedua, metode fluktuatif. Ya. Ini apabila saldo kas kecil tidak tetap, namun berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengeluaran kas kecil. Kemudian untuk menentukan kasir kas kecil, ya, setelah menentukan batas saldo yang telah ditetapkan, maka selanjutnya harus ada karyawan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas kecil, atau biasa disebut kasir kas kecil, atau biasa disebut bendahara kas kecil. Ya, karena kasir kas kecil ini menangani transaksi kecil yang sifatnya rutin, tidak semua personel dapat menempati posisi tersebut. Ya. Nah, ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan posisi kasir. Nah, yang pertama adalah mampu menguasai dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, mampu menangani transaksi dalam jumlah kecil. Jadi, memiliki dua kemampuan dasar secara skill atau keterampilan, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ini adalah syarat sikap, ya. Yang pertama itu harus jujur, ya. Di dalam pengelolaan keuangan itu harus jujur, ya. Apapun harus dicatat secara akuntabel, ya. Kemudian harus konsisten di dalam pekerjaannya. Nah, kemudian tambahan harus mampu menguasai program komputer Microsoft Excel atau sejenisnya. Nah, jadi ada program-program tertentu di dalam pengelolaan keuangan. Kemudian pengisian kembali kas kecil, ya. Jadi setelah menentukan batas saldo dan metode pencatatan kas kecil, selanjutnya Financial Controller akan memerintahkan pengisian kepada kasir umum untuk menarik kas dari bank. Nah, kemudian uang diserahkan kepada sekretaris atau kasir kas kecil atau bendahara kas kecil. Kemudian dilakukan perhitungan secara fisik, ya, secara manual, ya, dan harus ada bukti serah terima dari kasir kas kecil kepada sekretaris. Kemudian menandatangani tanda terima atas dana yang diserahkan, serta sebagai tanda serah terima tanggung jawab terhadap dana tersebut. Jadi harus ada bukti transaksi penerima. Jika suatu saat saldo kas kecil minim, maka kasir kas kecil harus mengajukan permohonan pengisian kembali kepada Financial Controller, nah, atau kepada bendahara perusahaan. Nah, kemudian tentang penggunaan kas kecil. Ya. Penggunaan kas kecil ini, kasir kas kecil hanya diperbolehkan melakukan pembayaran kas kecil untuk permohonan pembayaran atas pembelian yang disetujui oleh Financial Controller. Jadi harus ada persetujuan dari pimpinan. Ya. Kemudian sekretaris atau kasir kas kecil harus membuat bukti pengeluaran kas kecil untuk setiap pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima. Jadi kalau kita keluar, berarti harus ada tanda tangan dari pihak yang menerima uang dari perusahaan. Kemudian transaksi dicatat dalam buku kas kecil dan bukti pengeluaran harus disimpan dan diarsipkan. Nah, penyimpanan tadi akan Baik, terima kasih materi untuk kali ini, ya, dalam materi penguatan dan tambahan dari materi sebelumnya. Nanti kita akan berjalan lagi pada saat kita belajar di 4.12. Selamat siang, sukses selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.